Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa Jakarta. Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 buat penonton setiap podcast Up Close and Personal. Di episode perdana kita di tahun 2024, pada episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa para penonton setia dari Up Close and Personal Podcast. Masih dengan narasumber kita Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Ya Bu, kita episode kali ini akan ada sesi Q&A ya, question and answer pada episode kali ini. Dan saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan kita discuss bersama-sama ya. Oke. Semoga bisa menjawab. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau tahun kemarin itu adalah merupakan salah satu tahun berat ya, mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap kalau 2023 yang sudah lewat adalah tahun yang cukup berat gitu ya untuk dilalui, banyak hal yang sudah terjadi dan juga dengan kesehatan secara jasmani ya ataupun secara mental gitu ya. Mungkin ada yang mengalami mental breakdown di tahun 2023 gitu ya, atau mungkin mengalami segala sesuatu gitu ya yang terjadi di tahun 2023 ini. Nah, kita udah pernah ngebahas nih ya Bu ya sebelumnya soal mental health gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang bilang gini Bu, apakah orang Kristen ya atau yang katanya anak Tuhan atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kemana-mana itu bisa gak sih Bu mengalami stres, mengalami depresi atau sebaliknya akan kebal gitu ya oleh itu semua karena pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah itu gimana tuh Bu? Bisa ya, bisa tidak. Ya, selama dia menghadapi persoalan tersebut bersama dengan Tuhan Yesus tentunya, dengan bergaul dengan Roh Kudus, ya, memang mungkin mengalami suatu tekanan yang berat, ya, karena memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa kalau kita ini hidup bersama dengan Tuhan Yesus, bergaul dengan Roh Kudus, kemudian kita itu enak aja, santai aja, tidak ada seperti itu. Bahkan kita akan masuk dalam suatu padang gurun ya, seperti mengikuti segala setiap gerak atau jejak daripada Tuhan Yesus. Namun kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, tentunya kita mau dibentuk ya, kita mau diarahkan mereka. Ya. Nah, ketika tekanan itu jatuh atau ketika tekanan itu terjadi, pasti seseorang itu kaget ya mereka. Shock ya, kaget. Nah di sini perlu dibedakan antara a moment ketika itu terjadi, mungkin dia shock, kaget, atau dia terpuruk. Nah di sini harus ada perbedaan yang kita sendiri yang bisa mengetahuinya bersama dengan Tuhan. Pasti setiap orang memang hal-hal tersebut itu namanya juga suatu semacam teror. Itu kan tiba-tiba, nggak ada yang kasih kabar dulu, ya kan seperti itu. Nah tentunya kita sebagai manusia tetap pasti akan kaget. Namun kalau manusia roh ini, saya percaya Roh Kudus ini Tuhan akan memberitahukan kepada kita, bukan sebentar lagi loh akan ngalami ini, bisa memang itu begitu juga. Tapi seringkali yang saya alami Beka adalah di mana dia mengcover saya. Ya. Walaupun suatu peristiwa itu saya tidak mengetahui dengan jelas detailnya, jamnya atau gimana, tetapi ada sesuatu kayak landasan atau kayak dasar yang supaya ketika saya mengalami itu nggak tergeletak gitu loh. Saya pernah menyaksikannya kalau nggak salah seperti itu. Di mana kita dibangun manusia rohnya, tiba-tiba kita digerakkan untuk terus bergaul, terus berdoa. Nah untuk kita berdoanya apa? Nggak paham, nggak tahu kenapa. Tapi kita mau mengikutinya. Nah itu bahkan suatu seperti pertahanan dari Roh Kudus. Ya. Ketika jerat itu datang, ketika musuh itu datang, ketika hari yang nggak enak itu datang,
dia itu kayak mengcover kita. Nah, sehingga shocknya kita, kagetnya kita nggak membuat kita jatuh terpuruk. Gitu loh. Malah kita, oh ini, makanya kenapa kok Roh Kudus mendorong aku untuk berdoa, untuk bergaul. Oh ini, nah kita akan dengan kaget atau tahu ini sudah terjadi, kita malah lebih lagi, kita, oh ya aku mau berdoa lagi, apalagi Roh Kudus. Kita mulai awareness, kita mulai bertanya apa nih yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Nah, bila seseorang itu tadi BK katakan bisa nggak stres? Bisa. Kalau dia itu tidak berjaga-jaga, dia tidak mau bergaul dengan Roh Kudus. Artinya tidak ada suatu persiapan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita ini siap seperti itu. Tentunya kaget. Dan kaget itu kembali lagi kepada ketahanan manusia tersebut ya. Dia bisa tetap di level standar sadar ini atau breakdown, turun ke bawah. Itu masing-masing dari manusia tersebut. Nah, bila dia sudah memiliki sesuatu hubungan dengan Roh Kudus, tentunya jatuhnya itu mungkin nggak terlalu jatuh ke bawah banget ya. Kemudian dia untuk kembali sadar. So, apa nih yang harus dilakukan? Tidak terlalu terpuruk, tidak terlalu terjatuh. Nah, dia langsung, oh ya ini. Langsung dia bergaul. Apa Tuhan, apa Roh Kudus yang harus aku kerjakan, aku lakukan. Berarti memang ya bisa enggak juga ya Bu ya, maksudnya ketika anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan gitu ya bisa stres gitu ya, bisa depressed gitu ya dengan mungkin setiap masalah gitu. Berarti memang intinya dari kitanya juga harus berjaga-jaga dong Bu. Iya, itu harus ya berjaga-jaga ya. Kalau Daud saya membaca di dalam Mazmur 91 ya. Nah, Daud ini membuat suatu tempatnya dia, di mana dia itu menaruh state-nya, kalau saya boleh terjemahkan dengan cara saya ya mengartikannya ya. Ketika dia berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku adalah Tuhan yang kupercaya. Jadi dia sebelum mengalami semua yang kita baca di bawah, dia sudah menempatkan dirinya di dalam perlindungan Tuhan tersebut. Dia sudah menempatkan dirinya, aku mau bernaung di dalam Tuhan, aku mau berlindung di dalam Tuhan. Jadi dia sudah menaruh levelnya dia, state-nya dia di situ. Nah, sekalipun ketika dia mengalami jerat ya, penangkap burung, penyakit sampar, ya seperti itu. Dan ada panah yang terbang waktu siang terhadap penyakit sampar, penyakit menular, ya bahkan mungkin seperti teror seperti itu. Dia berkata bahwa dia hanya bisa melihatnya orang 1.000 orang rebah di sisinya, 10.000 di sebelah kanannya. Tapi dia tidak menimpa dia cuma melihat karena dia berada di dalam lindungan yang maha tinggi. Seperti yang tadi katakan, dia mau menaruh dirinya dalam covering Tuhan. Tentunya kaget. Dia cuman ketika bayangin BK ada 1.000 orang rebah, pasti kaget toh. Tetapi dia tahu, oh nggak kena karena dia berada di bawah naungan. Ini yang membuat kita nggak stres. Tetapi kalau posisi kita tidak di situ, tidak di bawah covering dari Tuhan, di bawah naungan tersebut, tentunya bingung, panik. Nah, itu yang membuat kita stres. Iya sih. Kadang aku juga sempat gitu ya Bu mengalami gitu di saat-saat kita sedang lemah, iblis itu masuk gitu ya, pikiran-pikirannya betul gitu sekali. Ya. Dengan segala sesuatunya gitu ya Bu. Jadi yang membuat kita, ya aku sempat sedikit break down gitu ya, tapi puji Tuhan nggak down banget gitu ya. Dan langsung diangkat gitu ya maksudnya. Ya. Sama seperti Daud ini ya Bu, jadi kita harus tahu nih state kita nih ada di mana nih gitu. Bagaimana kita beradanya, memang kita sama-sama ada di bumi, ada di dunia ini. Tetapi bukan berarti kita terus terlepas daripada Tuhan. Ya. Dia mengambil keputusan, maksudnya adalah Daud, dia mengambil keputusan, aku mau berlindung di bawah naungan Tuhan. Aku mau masuk di dalam perlindungan Dia. Dia tahu disitulah tempat yang paling aman. Karena kalau di bumi, selama kita di dunia, pasti serangan dari musuh kita, itu pasti ada. Tapi kalau dia di bawah naungan daripada Tuhan, di situ tempat yang aman. Walaupun
mungkin lewat tapi lewat gitu ya, dikatakan nggak kena lewat tapi ngelihat. Nah itu mungkin sempat membuat kita bagaimana gitu ya, tapi nggak kena ya. Kalau kita ya, saya dibawa Tuhan untuk mengerti tentang Mazmur 91 ini secara dalam. Kalau kita baca ini luar biasa. Apalagi dia sudah di sini berkata, Tuhan berkata, orang yang melekat ya dengan Tuhan. Nah, Daud ini dia tidak hanya menempatkan dirinya di bawah naungan Tuhan, tapi dia melekat kepada Tuhan. Nah itu yang harus kita lakukan, BK. Jadi kalau kita melekat, ya kita nggak lepas dari masalah, ujian, cobaan dari iblis. Tapi selama kita melekat dengan Tuhan, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya. Apalagi mengenal namanya, artinya memiliki pengalaman. Pernah ditolong. Nah, itu yang membuat kita mungkin kaget ya peristiwanya. Oh, ini begini. Tapi kita ingat, oh ya, dulu Tuhan pernah tolong saya. Nah, itu membuat kita ingat dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kita lagi. Betul. Nah, itu yang membuat kita nggak breakdown, nggak down lagi, tapi kita langsung come on, wake up, come on, kita bangkit ya, seperti itu. Iya, benar sekali ya. Dan intinya memang adalah hubungan kita sama Tuhan ya Bu ya. Iya, betul. Memang akan ada masa-masa di mana kita akan mengalami mungkin ketakutan gitu ya, ngelihat kiri kanan pada rebah semua, gimana nggak takut ya kan? Ataupun mungkin ada penyakit atau apa segala macam yang membuat kita akan takut, tetapi dengan hubungan kita dengan Tuhan itulah yang menentukan kita ya Bu ya. Iya, betul. Cuman banyak juga nih ya Bu ya, kalau dibilang ya generasi sekarang ya, yang di atas aku gitu, yang banyak yang mengedepankan mental health issues gitu ya. Ya jadi seperti mental health gue important gitu ya. Sedangkan kalau dari Menara Doa Jakarta adalah manusia roh ya Bu ya. Nah menurut Ibu bagaimana? Apakah kita kita menjaga manusia roh kita gitu, tetapi mental health kita juga perlu nih dijaga gitu ya, supaya nggak nge-break atau apa gitu ya Bu, karena kan ada masa-masa di mana bisa gitu. Nah itu gimana tuh Bu? Apakah harus seimbang gitu ya? Jadi rohnya seimbang, jiwanya juga seimbang, atau bagaimana tuh Bu? Secara yang pernah saya alami, yang nomor satu harus manusia roh, dan tidak bisa seimbang karena memang porsinya tidak seimbang daripada Tuhan. Memang kalau dilihat badan saya yang lebih besar daripada jiwa saya, dan mungkin tidak kelihatan roh saya di dalam. Ya, jadi mungkin bisa orang menggambarkan kecil banget rohnya, yang gede badannya. Tetapi justru yang benar di hadapan Tuhan adalah manusia roh yang besar. Yang terbesarnya adalah manusia roh. Karena manusia roh ini walaupun tidak bisa kita lihat, itu yang mensupport tubuh saya yang besar ini. Ya. Kalau tidak ada manusia roh ini, tidak ada roh Allah dan roh yang menaungi, yang menudungi, yang menutup manusia roh saya, pasti saya sudah lemas, jatuh. Walaupun besar badan, tapi nggak ada yang support di dalam ini, pasti akan lemah. Nah, seringkali orang mendahulukan yang kelihatan mereka. Ya, fisik ini yang harus diutamakan. Ini yang harus diselamatkan dulu. Ini yang harus diperhatikan dulu. Kalau fokusnya langsung ke fisik, itu berbahaya. Ya, karena kalau kita hanya fokus kepada fisik, sedangkan manusia roh itu yang terpenting. Manusia roh kita itulah yang menjadi sasaran daripada targetnya iblis. Ya. Karena dia tidak memiliki tubuh. Ya. Yang dia targetnya dia untuk mau hancurkan sebetulnya bukan tubuh kita, tapi manusia roh kita. Yang dia iri adalah manusia roh kita. Itu yang mau dihancurin. Kalau manusia roh kita itu terbangun, bangkit, tentunya kita memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan itu mencelakakan dia. Dan itu membuat dia tidak ada yang mengikuti dia. Nah, oleh karena itu dia mau manusia roh kita ini semakin kerdil, semakin mati, dan dia tahu. Karena seringkali kita tidak melihat manusia roh kita. Iya, gak berasa. Kamu pikir ini jiwaku, ini perasaanku. Ketika kita sakit perut aja, aku merasa perutku sakit. Nah, kita ngerasain.
perut sakit. Ya. Pusing, kita pikir aku merasakan pusing. Nah, kalau di sudut pandang kita dari perasaan dan tubuh, kita hanya lari, kalau gitu obat dong, ya kan? Kalau gitu makan dong, ke situ ya. Oh, karena telat makan. Langsung solusinya ke sana. Tapi yang saya alami ketika saya mengalami sakit tubuh, saya bertanya kepada Roh Kudus, apa ini Tuhan? Apa Roh Kudus yang terjadi dalam diriku? Kenapa aku sakit perutku? Kenapa aku sakit kepalaku? Ya, itu yang saya tanyakan terlebih dahulu. Karena itu yang dia yang mengenal dan mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh saya. Dan apakah saya sudah pernah menyampaikan? Saya lupa ya. Tapi saya akan reverse lagi. Ketika saya mengalami hal tersebut, sakit tubuh, saya bertanya, apa Roh Kudus? Ternyata dia mau saya lebih dalam lagi bergaul dengan dia. Untuk masuk di dalam suatu doa yang lebih intim lagi dengan dia. Dengan mengkhususkan diri saya dengan dia. Untuk saya dengar-dengaran, mendengar perintahnya, dan dia membawa saya untuk disampaikan sesuatu. Di mana saya harus mengalami kelemahan dalam tubuh. Nah, itu kalau kita bergaul, kita tahu. Tapi kalau kita nggak bergaul, bertanya, kita langsung sasarannya ke obat. Padahal belum tentu obat itu menyembuhkan. Saya tidak anti obat, ya. Tetapi saya lebih suka bergaul dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Karena dia lebih mengenal akan tubuh saya. Apa yang terjadi ini? Kemudian kalau bertanya, apa Tuhan? Dan dia memberikan suatu nasihat, petunjuk. Oh, kamu minum ini, minum air putih, minum air teh hangat atau ini, atau tidur sebentar. Nah, itu petunjuk, itu saya lakukan. Lalu kemudian minum ini, ada obat kah ini? Nah, istilah kita bergaul dengan Tuhan. Dan setelah demikian manusia roh ini bangkit. Dalam itu kan hanya berapa detik atau berapa saat pulih kembali tubuh ini. Jadi kalau menurut dari saya tadi, jawaban saya kepada BK, nomor 1 adalah manusia roh, BK. Itu yang terpenting bagi Tuhan Allah Bapa kita, bagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu manusia roh ini yang terpenting. Ya, itu yang harus sehat. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, tubuh itu nggak apa-apa. BK tahu di Alkitab dikatakan kamu akan mati, tapi Adam hidup sampai 900 tahun. Berarti nggak langsung mati. Yang mati adalah manusia rohnya. Nah, itu yang harus dibangkitkan, itu yang harus pulih, itu yang harus sembuh. Baru kemudian dia akan pulih dalam jiwa dan tubuhnya. Yaitu tidak ada pikiran atau niat jahat lagi. Dimana setelah kita makan buah pengetahuan baik dan benar, baik dan jahat itu, maka akan timbul niat jahat dan niat baik. Nah, ini yang harus kita bangkitkanlah, yang baik ini, yang benar ini, dengan bergaul dengan Tuhan. Kalau itu kita matikan, tapi yang muncul adalah yang jahat terus, negatif terus. Dan sesuatu yang jahat dan negatif itu merusak tubuh kita, merasuki pikiran kita, ya, menghantui pikiran kita dengan suatu negatif pikirannya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan aku sakit ini, jangan-jangan kena ini, seperti itu kan. Nah, beneran akhirnya kita berkutat di situ dan akhirnya tubuh kita semakin lemah. Iya, aku juga pernah ngerasain ya, Bu, ketika mulai sakit. Terus secara logik kan harus minum obat, harus mungkin waktu itu sakit lutut gitu ya, harus mengurangi berat badan gitu ya, secara ini segala macam. Ternyata ketika bukan hal itu yang membuat saya sakit gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu terjadi dan ketika dilepaskan langsung pulih gitu ya, nggak usah tidak usah minum obat gitu ya, atau perawatan apa-apa, langsung malamnya langsung bisa berjalan dengan normal, padahal seminggu-minggu sebelumnya itu sakit banget gitu ya, saya untuk melihat bisa berjalan secara normal, turun tangga dengan normal gitu. Tapi puji Tuhan ya, ketika dipulihkan manusia rohnya, maka tubuh juga mengikuti ya, Bu, ya. Jiwa dan tubuh itu akan mengikuti. Karena jiwa itu melekat di tubuh gitu loh. Dan manusia roh ini yang mensupport tubuh ini. Iya, betul. Ya. Ketika kamu menghadapi sesuatu itu, kamu pikir yang sakit itu jiwanya. Enggak, rohnya dulu ini. Iya, berarti memang
yang harus kita jaga, maksudnya yang harus dipulihkan itu adalah rohnya ya. Bu? Rohnya terlebih dahulu. Jiwa dan tubuh akan mengikuti. Akan gitu. mengikuti. Begitu roh ini bangkit, pulih kembali hubungan dengan Tuhan. Nah itu pasti akan ada perubahan dalam jiwa dan tubuh. Pasti dampaknya ada perubahan. Itu pasti. Karena yang membuat tubuh ini hidup adalah roh itu. Lalu kalau roh kita itu sudah loyo, sudah mati ya, sudah bayangin naik tangga 2 gini. Nah pasti akan membuat tubuh ini, fisik ini juga berat banget kan gitu ya, seperti itu. Begitu roh ini bangun, semangat, itu akan menopang kaki kita, menopang semuanya. Betul, iya sih. Aku mikirnya udah obat ini, diet ini, enak ini. Ternyata ketika dipulihkan sembuh langsung ya Bu. Itulah. Nah mungkin dia nggak kelihatan kan, di dalam kan kecil. Kita sendiri kadang nggak lihat gitu. Tapi betul. Itu yang penting, yang membuat ini bergerak adalah manusia roh kita. Berarti memang merawat manusia roh itu lebih penting ya Bu. Betul. Ya. Daripada kita tampilan luarnya bagus tapi dalamnya bobrok. Gitu. Karena itu yang kekal mereka. Ini tubuh ini nggak kekal ya, akibat dosa harus mati. Tapi manusia roh kita itu kekal. Nah, kekal yang kita sudah pernah bahas itu. Kekal bersama dengan Tuhan Yesus di atas atau kekal dengan iblis di neraka. Sama kekalnya. Ya, kalau kita seperti tadi katakan, kita hanya bangun manusia jasmani, jiwanya supaya mental health semuanya itu hanya sampai waktu tertentu. Iya sih. Ada expirednya. Seperti itu ya. Tapi kalau manusia roh kita ini yang kita gali, yang kita maintenance ya, hubungan kita dengan Roh Kudus kita ini kan, itu untuk terus selama-lamanya kekal. Nah itu yang harus menjadi pusat daripada kehidupan kita sekarang. Ya, kita harus menyadari kalau memang kita hidup oleh roh gitu ya Bu. Ya betul. Dan harus menyadari gitu ya kalau kita punya roh yang lebih penting ya untuk ini ya dirawat atau apa? Manusia roh. Kalau kita harus tahu, kita ini bukan hanya sekedar manusia jasmani, tapi yang penting manusia roh itu yang tinggal di tubuh jasmani ini. Manusia roh ini harus kita bangun, harus kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus tentunya. Iya betul sekali. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, cuma satu pertanyaannya jawabannya udah lama sekali nih Bu ya. Satu pertanyaan terakhir nih ya Bu. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang mental health, bagaimana manusia roh kita ya yang harus kita bangun benar-benar gitu ya, sehingga akan terpancar ke jiwa dan ke tubuh kita gitu ya. Nah di sini aku sangat tertarik dengan frase kalimat yang sometimes aku gunakan untuk mengingatkan saya gitu ya, soal berhubungan dengan menghakimi orang lain gitu ya. You never know what someone is going through until you walk in their shoes. Kamu nggak tahu ya apa yang orang lain lalui sampai kamu berjalan dan memakai di sepatunya dia gitu ya. Dan itu yang membuat saya secara sadar gitu ya nggak pengen gitu ya kalau misalnya aku ketemu dengan orang yang kok dia begini ya, kok dia begitu ya, tanpa saya ternyata dia seperti itu gitu ya. Jadi saya tidak mau main ini dulu Bu gitu, karena dulu tuh orangnya judgy banget gitu ya, tetapi semakin kesini semakin dewasa gitu ya, semakin tua gitu ya banget, nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi sejahat-jahatnya orang, serusak-rusaknya orang pasti ada backgroundnya gitu ya Bu. Kalau Ibu bilang gitu ya, yang kemarin kita belajar tentang ajaran sesat, even the broken clock gitu ya, itu benar 2 kali gitu pasti. Ya kan. Sama juga seperti itu. Nah kita nggak berhak untuk menghakimi. Nah itu bagaimana Bu menurut dari pandangan Ibu? Yang tentang penghakiman kita udah bahas itu ya, bahwa sebetulnya kita ini tidak menghakimi ya. Harus dibedakan pengajaran dengan penghakiman. Demikian juga kalau kita ini sharing ya. Contoh misalnya BK share tentang teman BK atau temannya kita bersama. Kenapa dia begini ya begini. Kita tidak membicarakan dia atau kita tidak menghakimi, tetapi itu sebagai suatu contoh kasus yang mana kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Apa firman Tuhan yang katakan tentang hal tersebut, lalu bagaimana kita untuk melakukan terhadap teman kita ini harus bagaimana. Kemudian apakah kita juga
ketika mengalami hal tersebut supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Iya, betul. Ya. Jadi ketika kita sharing, saya sampaikan sharing dengan gosip itu beda. Iya. Beda banget. Jadi kalau gosip itu munculnya jatuhnya cuman sakit hati. Tambah lebih parah lagi, tambah lebih gemes lagi, tambah lebih marah lagi. Yeah. Tapi kalau sharing itu dengan firman Tuhan, dengan roh Allah, tadi kembali kita manusia roh, dengan roh dasar dan landasannya sudut pandang Tuhan. Apa kata Tuhan? Seperti BKKD, kita nggak tahu kalau kita nggak pernah berada di posisinya dia. Nah, untuk yang bisa mengetahui posisinya dia adalah dari mata Tuhan. Dari sudut Tuhan. Oleh karena itu perlu selalu kita melihat dari sudut mata Tuhan. Dari point of view-nya Tuhan. Jangan melihat dari sudut mata kita. Kacamata kita nggak akan pas kalau kita lihat. Kita harus naik apa yang Tuhan lihat dengan situasi ini, dengan orang ini mengalami ini. Tuhan lihatnya apa? Nah, kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Kita harus mendengar apa yang Tuhan dengar, kita harus menyampaikan, berkata seperti yang Tuhan katakan. Dan terlebih lagi kita harus memiliki perasaan apa yang Tuhan rasakan. Yeah. Nah itu seperti tadi, berada di tempatnya Tuhan. Bukan di sepatunya Tuhan atau di posisinya Tuhan, gak akan ada yang bisa. Karena posisinya dia harus mati di kayu salib. Nobody can do that, only Jesus. Tetapi kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau orang mengalami kesengsaraan, sudut pandang Tuhan ini apa? Bukan kita langsung ngambil, oh dia dosanya banyak gara-gara dia gini. Tapi apa dong? Tuhan kenapa? Nah lihat gitu. Semua harus kita tarik ke sudut pandang Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tarik kepada sudut pandang Tuhan. Dengan demikian, jangan takut. Sekalipun ada orang berkata, kamu menghakimi. Tidak, saya tidak menghakimi. Karena saya melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau sudut dari pandang manusia, itu bisa menghakimi. Tapi kalau kita dari sudut pandang Tuhan, kita melihat lebih tinggi lagi. Oh dia begini-gini. Lalu apa? Kita biarin? Gak bisa dong. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Kita harus berani menegur. Kita harus berani memberikan suatu nasihat. Itu harus. Kalau enggak, kita sama dengan orang dunia. Oh bodo amat, biarin aja. Bukan gue juga kan. Gitu. Nah, lalu di mana Kristusnya? Gitu. Ya. Kalau kita tadi berada di, kita harus berada di posisinya, bukan posisinya dia, tapi harus di posisinya Tuhan. Ya, yang sering saya lakukan adalah ketika saya menasihati seseorang atau ketika saya diperintahkan Tuhan untuk memberikan nasihat, saya tidak berada di posisi saya tidak berada juga di posisi dia. Saya harus berada di posisinya Tuhan, di pihaknya Tuhan. Artinya demikian. Artinya saya di pihaknya Tuhan, memihak pada Tuhan. Jadi ketika saya harus menegur dengan teguran dasar dari firman Tuhan dan kasih ya. Nah, itu dari Tuhan. Tentunya dengan demikian saya percaya mungkin sesaat disampaikan itu sakit. Tapi kalau pasti ya, karena firman Tuhan juga sakit. Tuhan ketika menyampaikan kepada bangsa Israel, pada semuanya, sakit banget, keras perkataan Tuhan. Tapi kalau mau diinikan lagi, ada kasih. Tuhan tuh mau kita itu berubah. Tuhan tuh mau kita itu menjadi baik, menjadi seperti Dia. Itu pasti dikasih. Nah ini yang kalau saya mau pakai istilah yang nanti BK ada sepatu frase yang tentang itu nggak akan tepat. Kita pun tidak akan bisa memakai sepatunya orang. Ya, yang bisa adalah sepatu kita, tapi kita harus ikut naik dari point of view-nya Tuhan. Itu yang saya ini kan. Mungkin frase itu bisa orang pakai, tetapi kalau saya nggak akan bisa pakai sepatu. Sekalipun misalnya ukurannya sama, tapi kalau beda model itu pasti nggak akan bisa sama juga. Harus yang betul-betul yang punya saya, yang sudah sesuai, tapi harus lihat di sudut pandangnya Tuhan. Itu BK. Jadi kalau kita hanya melihat seperti itu, ntar aku coba di sini, nggak akan bisa juga. Tapi kalau kita mau naik dari sudut pandang, kita tahu berarti dia ngalami ini karena harus ini. Nah, untuk belajar kita nanti aku juga kalau ngalami ini aku bisa. Nah, ini ada suatu pelajaran seperti itu. Bukan tuh ngasain lu ya gini nggak ada seperti itu. Tapi kita belajar. Ya, belajar di situ. Nah, kalaupun kita memberikan suatu input pada mereka, nasihat dari Tuhan.
Dari Tuhan ya, bukan yang maksud hati, maksudnya apa ya namanya, menghakimi atau enggak, tetapi itu memang benar-benar kalau Tuhan yang suruh ya dari Tuhan pasti ya Bu ya. Walaupun awalnya mungkin kita yang sebagai orang yang ditegur atau yang menerima teguran itu agak tapi lama-lama gitu ya, hal tersebut akan diingatkan kembali gitu sih Bu ya. Kan Tuhan ngajar yang kemarin kita bahas di Kingdom Culture tentang janganlah kamu menghakimi, itu dia sebetulnya berbicara kepada ahli Taurat, orang Farisi, di mana mereka yang sukanya adalah menghakimi. Tetapi kepada para murid-muridnya, dia mengajarkan adalah kita untuk mengasihi, menegur bahkan. Diajarkan dulu, kalau ada saudaramu berbuat salah, tegur. Betul. Malah justru diajarkan untuk menegur. Ya. Jadi memang Tuhan, kita harus tahu perbedaannya pengajaran-pengajaran. Iya betul. Ada beberapa lagi tapi karena waktunya sudah tidak cukup. Kita sambung next ya Q&A-nya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Beka. Kita belajar banyak ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami masalah atau mengalami stres atau depres gitu ya, ingatlah kalau ada Roh Kudus yang menghibur kita, dan ingatlah kalau manusia roh kita yang harus diperbaharui sehari ke sehari dalam selama kita hidup ya Bu, yang akan terpancar lewat jiwa kita dan juga terpancar lewat tubuh jasmani kita. Terus sekali lagi terima kasih Ibu untuk sharingnya pada hari ini. Terima kasih Beka. Sampai di sini dulu podcast kita pada kali ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.